Nah, berarti kalau itu dijadikan apa? Hari desa Pak sudah kelihatan 1893. Bapak saya sekian tahun, berarti usianya sudah sekian tahun. Kakek golek dinone apa kan gitu mawon. Saking dusun Ngasem Babakan sisi wetan Argo Kawi tetap. Nah, di pupuh kelima disebutkan amargi bingaipun penggalih Sri Maharaja piturute sak sampunipun Ki Bayu Cermo nglampahaken ringgih pura sedalu muput dipun paringi kanugrahan gelar Ki Ageng Bayu Cermo Cinarito. Nah, ini gelar yang sangat tinggi untuk seorang dalang. Sudah disebut Ki Ageng berarti seorang ulama. Nah, kemudian diberi gelar Cinarito, artinya orang yang mensiarkan Islam. Melalui apa? Melalui pewayangan. Ini gelar yang sangat tinggi. Jadi jangan salah memaknakan bahwa Ki Ageng itu adalah bicara tentang gelar kejawaan, boten. Jadi Ki Ageng itu justru diberikan kepada orang-orang yang secara spiritualnya, secara keilmuan keagamaannya sudah mumpuni, pasti disebut dengan Ki Ageng. Nah, di sini disebutkan dengan nama Ki Ageng Bayu Cermo Cinarito. Artinya beliau seorang ulama yang menyiarkan Islam melalui pewayangan. Tahun-tahun berikutnya beliau sering dipanggil ke Keraton Surakarta. Nah, ini kan yang terjadi adalah beliau seorang dari Yogyakarta tapi mengabdinya ke Keraton Surakarta. Tapi karena apa? Karena ada perselisihan setelah perjanjian Giyanti itu kan pecah menjadi Jogja dan Surakarta. Kemudian pemberontakan di Ponorogo. Nah, mulailah terjadi intrik-intrik di dalam tubuh Keraton Yogyakarta. Banyak yang kemudian lebih memilih kemudian di bawah naungan Surakarta Hadiningrat. Dari sini sementara yang bisa saya dapatkan. Jadi nanti baru pendalaman lagi. Karena tidak menutup kemungkinan sepintas saya dapat referensi juga literasi tentang Kabupaten Malang, Pak Camat. Bisa jadi beliau pun orang pertama yang dalang di Kabupaten Malang. Karena dalam kondang saat itu yang paling kondang ya Ki Bayu Cermo Cinarito ini. Bisa jadi ketika VOC mendirikan Kabupaten Malang, yang pertama dalang ya pastinya kan dicari orang yang paling baik, paling top. Bisa jadi begitu. Masih dalam penelusuran. Saya mohon doanya terutama para sepuh, para alim ulama, mugi-mugi dalam waktu beberapa hari ini sebelum bersih dusun ya sudah bisa lengkap. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Kami akan bertanggung jawab. Ini akan saya pertanggungjawabkan dunia wal akhirat. Karena bukan asal cerita. Kenapa saya begini? Ngapunten Bapak. Si awal saya ceritakan bahwa karena kami awalnya berkiprah di Jawa Tengah, sementara saya bermukim makan tidur di Malang, sehingga Pak Camat tadi ngomong diperintah leluhur. Kalau ini ditagih, kok ada Jawa Tengah toh? Nah, tanah nggonmu ori kok orang bawa OT-OT gitu. Nah, akhirnya saya bersama istri mencoba, ayo kita awali di mana? Karena Malang dikenal dengan Tumapel atau Singosari. Sebenarnya yang benar Tumapel, Singosari itu nggak pernah ada, itu hanya sebatas ibu kota. Di mana diawali Tumapel? Kami meyakini ada di Ngantang yang dulu disebut Hantang. Maka saya datanglah ke sana bertemu dengan beliau ini. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, saya melakukan semua ini hanya sebagai bentuk kewajiban saya, anak turune wong Jawa. Jangan sampai besok anak putuku lali hilang Jawane, orang ngerti leluhur. Makanya inilah yang bisa saya lakukan untuk bisa memberikan sumbangsih di dalam melestarikan tradisi
adat istiadat dan budaya leluhur. Nah itu makanya ketika saya pertama kali datang ke tempat ini, saya ngomong sama beliau, Pak, wong balai desa kok gak ono yonine, ampang, orang ono wibawane blas, Pak. Begitu saya lihat, lho lah iki apa, Pak, ono bunden sing dipisahno. Apa ya kentongan itu, Pak? Itu kan dipisahkan. Padahal kentongan itu adalah simbol rakyat. Ini adalah tempat rumahnya rakyat. Nek rakyate ambek omahe dipisahno, ya ora ono yonine, Pak. Ampang, Pak. Bener. Jangan boleh percaya, boleh tidak. Tapi itu yang saya rasakan. Saya sampaikan ke beliau, ngapunten, kalau salah ya saya mohon maaf. Kalau benar ya kita semata-mata karena Allah Ta'ala. Ketika saya melihat kentongan itu, di bawahnya ada juglangan, Pak. Di bawahnya. Oh, tradisi Mentaraman. Maka tradisi yang muncul adalah setiap waktu tertentu bersih desa biyen pasti beleh petik blorot. Disembelih di jeglongan itu. Nanti ayamnya dibuat buatan mubadir ini, dibuat ingkung untuk dimakan bersama selamatan atau barian. Apa itu, Pak? Ngapunten. Banyak orang berbicara itu menganggap sesuatu persembahan pada makhluk halus. Bukan, Pak. Itu adalah pitutur luhur para pendahulu kita. Kentongan adalah simbol rakyat.